Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang sebuah pendakian di Gunung Tapak Angin, gunung yang dikenal angker dan penuh misteri. Kisah ini bukan hanya tentang perjalanan ke puncak, tapi tentang bagaimana sekelompok pendaki menghadapi teror yang tak kasat mata. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka. Hujan turun begitu deras di tengah jalur pendakian yang sepi. Kabut tebal menggulung perlahan, menutupi pandangan para pendaki yang tengah berjuang menembus lebatnya hutan. Udara begitu dingin, menusuk tulang, membuat langkah kaki semakin berat. Satu persatu dari mereka mulai terdiam. Raut wajah yang tadinya ceria berubah menjadi tegang. Seolah mereka sadar, ada sesuatu yang mengikuti. Bukan hanya hembusan angin atau suara langkah teman di belakang, ada yang lebih. Ada yang mengawasi. Namanya Ragil, seorang pria muda asal kota Laras yang sejak lama memendam rasa penasaran pada gunung misterius di wilayah itu. Bagi sebagian orang, gunung tersebut bukan sekedar tempat mendaki. Banyak cerita yang beredar tentang pasar gaib, suara-suara aneh, hingga sosok-sosok yang tak kasat mata. Namun bagi Ragil, semua itu hanya bumbu cerita. Dia tak percaya sampai akhirnya dia sendiri yang merasakannya. Awalnya rencana pendakian ini sederhana. Ragil hanya ingin menikmati perjalanan bersama beberapa kawannya, Yayan, Dono, Bima, dan Fajar. Tapi Ragil punya keyakinan yang tak pernah dia tinggalkan. Jumlah pendaki tak boleh ganjil. Menurutnya, perjalanan ganjil bisa membawa sial. Maka ia terus mengajak teman hingga akhirnya genap menjadi 8 orang. Perjalanan mereka dimulai dari jalur Candi Senja, sebuah jalur yang terkenal sepi namun menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Cuaca saat itu cerah, angin bertiup pelan, seakan memberikan sambutan ramah. Mereka sempat bercanda, berfoto, dan menikmati suasana. Tak ada tanda-tanda bahaya, tak ada firasat buruk. Tapi Ragil sempat mengingatkan, sebelum kaki mereka melangkah lebih jauh. Jangan murahan di gunung, jangan suka mengeluh. Dan jangan pernah membicarakan hal aneh yang kalian lihat sebelum kita turun. Ucapnya tegas. Semua mengangguk. Mungkin tak terlalu menganggap serius pesan itu. Mereka pikir ini cuma perjalanan biasa. Tapi siapa sangka, petaka mulai terasa hanya beberapa menit setelah mereka meninggalkan pos pertama. Hujan tiba-tiba mengguyur deras, seolah menggiring mereka masuk ke dalam wilayah yang bukan lagi milik manusia. Langkah mereka semakin pelan, dan perlahan satu persatu dari mereka mulai merasa mereka sedang diawasi. Mereka belum tahu, pendakian ini akan membawa mereka pada serangkaian kejadian yang tak pernah bisa mereka lupakan. Suara tawa yang menggema di hutan, sosok tinggi bermata merah yang mengintai dari kejauhan, hingga sebuah tanda misterius yang menempel di KTP salah satu dari mereka berlumuran darah. Apakah mereka sudah ditandai? Ataukah sejak awal mereka memang sudah dipilih? Dan Ragil, yang sejak awal menjaga jumlah tetap genap, ternyata tidak cukup siap untuk menghadapi kenyataan mengerikan yang menunggu di atas sana. Ragil, pria berusia 25 tahun, sehari-hari bekerja sebagai pegawai toko di kota Laras. Sosoknya sederhana, sering dianggap terlalu serius oleh teman-temannya. Ia punya kebiasaan yang jarang ditinggalkan, mencatat semua rencana perjalanannya secara detail di buku kecil. Ragil bukan pendaki profesional, tapi dia sangat mencintai alam. Baginya, setiap pendakian bukan hanya tentang menaklukkan puncak, tapi juga tentang belajar memahami diri sendiri dan menghargai perjalanan. Sejak lama, Ragil tertarik pada Gunung Tapak Angin, sebuah gunung yang terkenal angker di kalangan para pendaki. Banyak cerita berseliweran, mulai dari pendaki yang tersesatan pejejak, suara pasar gaib di tengah hutan, hingga sosok hitam bermata merah yang kerap mengintai dari balik pohon. Namun, Ragil tidak mudah percaya. Ia menganggap semua itu hanya cerita yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Namun, ada satu hal yang selalu ia pegang teguh. Jumlah pendaki tidak boleh ganjil. Ragil percaya ganjil membawa celaka. Ia memegang kepercayaan itu dari cerita almarhum kakeknya yang dahulu juga seorang pendaki. Jangan pernah mendaki dalam jumlah ganjil. Yang ganjil selalu mengundang mereka yang tak kasat mata untuk ikut.
Pesan itu tertanam kuat dalam benak Ragil. Ragil tidak sendirian dalam pendakian ini. Ia mengajak 7 orang temannya yang masing-masing punya karakter dan latar belakang yang berbeda. Yayan, sahabat Ragil sejak kecil, adalah sosok yang ceria, sedikit sembrono, tapi selalu jadi sumber semangat dalam kelompok. Dono, teman kerja Ragil, lebih kalem, sering menjadi penengah saat ada perdebatan. Bima, tetangga Ragil, berjiwa petualang, selalu bersemangat menjajal jalur yang jarang dilalui. Fajar, teman kuliah Ragil, pendiam, namun setia membantu. Selain mereka berempat, ada juga Denny, Arman, dan Reza, 3 teman Yayan yang baru kali ini ikut mendaki bersama Ragil. Mereka memilih jalur pendakian melalui Candi Senja, sebuah jalur yang dikenal sunyi, jarang dilewati pendaki lain. Letaknya terpencil di lereng timur Gunung Tapak Angin. Candi Senja konon adalah gerbang menuju wilayah yang tidak terlihat manusia biasa. Bangunan candi yang sudah rapuh itu menyimpan banyak kisah misteri. Orang-orang sekitar percaya siapapun yang melintasi gerbang candi itu akan masuk ke dunia lain, dunia yang penuh pantangan yang harus dijaga. Cuaca saat itu cukup bersahabat. Langit cerah, angin sepoi-sepoi menyambut mereka saat memulai pendakian. Suasana terasa begitu nyaman, terlalu nyaman, seakan gunung itu sedang membuka jalan untuk mereka. Namun Ragil tetap waspada. Sebelum mulai, ia mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan berdoa bersama. Di tengah doa yang lirih, Ragil mengingatkan mereka dengan tegas. Jangan murahan di gunung ini, jangan suka mengeluh, dan kalau kalian melihat sesuatu yang aneh, simpan saja sampai kita turun. Jangan dibahas di sini. Semua teman Ragil mengangguk, meski sebagian tampak menahan senyum, menganggap Ragil terlalu serius. Mereka tidak tahu, di balik ketegasan Ragil, ada rasa was-was yang tak pernah ia tunjukkan. Pendakian berjalan lancar pada awalnya. Mereka melewati jalur berundak yang dipenuhi batu-batu besar, dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Di setiap pos, mereka selalu bercanda, mengambil foto, dan sesekali saling melempar lejokan untuk mengusir lelah. Ragil sempat merasa perjalanan ini akan menjadi pendakian yang menyenangkan, seperti biasa. Namun semua mulai berubah ketika mereka meninggalkan pos pertama. Langit yang tadi cerah tiba-tiba menghitam. Hujan turun deras, tanpa jeda. Kabut datang begitu cepat, menutupi jarak pandang mereka. Seolah ada yang ingin menghalangi langkah mereka. Ragil sempat mengusulkan untuk kembali, tapi teman-temannya menolak. Mereka memilih terus berjalan. Sejak saat itu, Ragil mulai merasa ada yang berbeda. Suasana yang tadinya riang berubah menjadi sunyi. Langkah mereka semakin pelan. Angin berhembus dingin, membawa bisikan yang samar, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Mereka belum tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan sejak mereka melangkah melewati Candi Senja, barangkali mereka sudah masuk ke wilayah yang tidak mereka pahami. Perjalanan yang semula terasa ringan, mulai berubah ketika mereka meninggalkan pos pertama. Hujan turun begitu deras, seakan mengguyur tanpa ampun. Langit yang tadi cerah tiba-tiba gelap, seolah-olah ada yang sengaja menutup jalur mereka. Suasana menjadi berat, dan perlahan-lahan semangat dalam rombongan itu mulai goyah. Ragil yang sejak awal sudah merasakan keganjilan, sempat mengusulkan agar mereka kembali ke pos 1 dan berteduh. Namun, mayoritas teman-temannya menolak. Sayang waktunya, hujannya juga nggak akan lama ini, ucap Yayan mencoba meyakinkan. Mereka memutuskan tetap melanjutkan perjalanan meski hujan semakin deras. Jalanan tanah menjadi licin, batu-batu terendam air, dan kabut mulai turun perlahan. Dalam kabut tipis itu, Ragil merasa pandangannya mulai terganggu. Ia kerap menoleh ke belakang, merasa ada langkah kaki yang menguntit mereka. Tapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Hanya jejak mereka sendiri. Beberapa menit setelah berjalan dalam hujan, tubuh mereka basah kuyup dan hawa dingin mulai merasuk ke tulang. Mereka terpaksa memakai jas hujan sambil tetap menapaki jalur yang semakin menanjak. Setibanya di pos 2, hujan yang tadi begitu deras tiba-tiba berhenti. Begitu saja, tanpa sisa gerimis, tanpa pertanda, semua mendadak hening. Ragil merasa aneh, namun ia memilih diam. Ia ingat pesannya sendiri, jangan membicarakan hal aneh sebelum turun. Maka ia menahan rasa curiga itu dalam hati.
Mereka memutuskan beristirahat cukup lama di pos 2. Ada yang memasak nasi, ada yang menyeduh kopi, dan beberapa ada yang tertawa bercanda seperti tak terjadi apa-apa. Namun Ragil tahu, suasana sudah tidak lagi seperti semula. Ada ketegangan samar yang mulai mengendap dalam perjalanan mereka. Setelah makan, perjalanan dilanjutkan menuju pos 3. Jalur mulai curam, dan kelelahan mulai terasa. Rombongan mulai terpecah. Ada yang melaju di depan, ada yang tertinggal di belakang. Ragil, yang menjadi pemimpin rombongan, merasa situasi mulai tak terkendali. Melihat beberapa temannya kelelahan, terutama Fajar yang tertinggal jauh di belakang, Ragil memutuskan membagi kelompok menjadi 2. Yang kuat jalan duluan, kita jaga komunikasi pakai HT. Aku temenin Fajar di belakang, ujar Ragil memberi instruksi. Semua setuju dan perjalanan pun dilanjutkan. Namun, disinilah awal dari kekacauan itu dimulai. Kelompok depan yang terdiri dari Yayan, Dono, dan Arman melaju lebih cepat, sementara Ragil, Fajar, dan Denny tertinggal di belakang. Mereka tetap berkomunikasi melalui HT, sesekali saling memberi kabar. Saat kelompok depan melaporkan bahwa mereka sudah sampai di pos 3, Ragil dan kelompoknya baru setengah perjalanan menuju ke sana. Namun kabar yang disampaikan Dono lewat HT membuat Ragil merinding seketika. "Gil, di sini hujannya berhenti lagi, tiba-tiba, sama persis kayak tadi. Dan ini aneh, ada bau amis, kayak bau darah." Ragil terdiam. Ia mencoba menenangkan diri. "Jangan dibahas, fokus aja di tenda, kami nyusul." Ketika akhirnya Ragil dan kelompoknya sampai di pos 3, hujan benar-benar sudah reda. Namun, hawa di sekitar terasa lebih dingin dan kabut menggantung rendah menyelimuti pepohonan besar di sekeliling mereka. Di pos 3 itulah kejadian ganjil pertama terjadi. Saat semua sedang beristirahat dan mulai memasak untuk makan malam, Niko, salah satu teman Yayan yang awalnya tampak ceria, tiba-tiba pucat dan memegang kepalanya. Ia mengaku mual dan merasa ingin muntah, tetapi anehnya ia tak muntah apa-apa. Beberapa kali ia memegangi perutnya, namun tak ada yang keluar. Nafasnya pendek dan tubuhnya gemetar. "Aku nggak enak badan, Gil," ucap Niko pelan. Ragil langsung menghampiri. "Kamu istirahat aja, nggak usah dipaksakan. Kalau perlu, besok kamu turun bareng aku, yang lain lanjut ke puncak." Namun Niko memaksa tetap ingin melanjutkan pendakian. "Aku nggak apa-apa, cuma pusing dikit, aku tetap mau ke puncak." Ragil ragu, tapi ia mengalah. Mereka memutuskan bermalam di pos 3 karena waktu sudah terlalu larut untuk melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Malam itu suasana semakin ganjil. Angin bertiup kencang sesekali, disusul dengan suara seperti gemerincing lonceng dari kejauhan. Ragil tak berani menanyakan pada yang lain apakah mereka juga mendengar suara itu. Ia memilih diam, menunggu pagi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di tengah jalur, tepat saat mereka mulai memasuki kawasan yang disebut Pasar Senyap, Niko kembali menunjukkan tanda-tanda aneh. Tubuhnya melemah, wajahnya semakin pucat, dan ia kembali mual tanpa muntah. Ia menahan sakit itu, menolak berhenti, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk terus berjalan. Dan disinilah semuanya mulai bergeser menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ragil yang memperhatikan Niko dengan cemas, mulai menyadari bahwa sejak mereka meninggalkan pos 2, Niko seperti orang yang sedang dibawa oleh sesuatu. Tatapannya kosong, sesekali melihat ke arah yang tidak jelas. Dan yang paling membuat Ragil merinding adalah bisikan Niko yang terdengar lirih saat mereka hampir mencapai Pasar Senyap. "Ada yang manggil aku, Gil. Ada yang nunggu aku di depan." Ragil menahan nafas. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahu ini bukan saatnya. Ia hanya menggenggam pundak Niko, mencoba menenangkannya. Sejak saat itulah, mereka mulai benar-benar paham. Pendakian ini sudah bukan pendakian biasa. Mereka sudah menginjak batas, dan mungkin mereka sudah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Langkah mereka semakin pelan saat memasuki kawasan Pasar Senyap. Di tempat ini, suasana berubah drastis. Kabut tebal menyelimuti jalur, pandangan hanya sejauh 2 meter ke depan.
Batu-batu besar tersebar tak beraturan, seolah menjadi pondasi dari bangunan yang telah lama hilang. Konon, disinilah pusat keramaian gaib yang sering diceritakan para pendaki. Tempat di mana suara tawa, obrolan, dan transaksi pasar terdengar tanpa wujud manusia. Semua rombongan diam. Suara kaki mereka beradu dengan tanah basah menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Tak ada lagi canda, tak ada lagi tawa. Bahkan Yayan yang biasanya paling ramai pun terdiam, wajahnya menegang. Niko semakin lemah. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar. Tapi ia memaksa tetap berjalan. Aku harus ke puncak. Mereka nunggu aku, gumam Niko pelan. Ragil mendekat, mencoba memegang pundaknya. Siapa yang nunggu, Nik? Siapa? Niko tidak menjawab. Matanya kosong menatap kabut di depan. Beberapa saat kemudian Niko terhuyung. Tubuhnya hampir jatuh jika tidak segera ditahan Ragil. Dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk beristirahat di tengah pasar senyap. Saat itulah, keanehan pertama benar-benar muncul tanpa bisa disangkal. Doni, yang duduk di sebuah batu besar, tiba-tiba melompat panik. "Gil, aku dengar suara orang banyak. Sumpah kayak pasar rame banget." Semua terdiam. Beberapa mulai memutar kepala, mencoba mencari sumber suara yang disebutkan Doni. Tapi telinga mereka hanya menangkap kesunyian yang mencekam. Namun, detik berikutnya, Yayan dan Arman mulai mengangguk. "Aku juga dengar, Gil. Ada suara orang, kayak lagi tawar-menawar." Ragil menahan nafas. Ia juga mulai mendengar samar, seperti sayup-sayup suara orang tertawa, bercakap, bahkan suara gemerincing koin. Tapi yang membuat bulu kuduk Ragil berdiri adalah ketika Niko berbisik tepat di telinganya dengan suara lirih yang bergetar. "Mereka manggil aku. Mereka bilang aku sudah ditandai." Ragil mematung, nafasnya tercekak. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Ia mengajak rombongan segera keluar dari area pasar senyap. Mereka berjalan pelan, namun setiap langkah seakan berat. Seperti ada sesuatu yang mencoba menahan mereka di sana. Perjalanan mereka terasa semakin ganjil. Ragil yang berjalan di belakang sempat merasa tas carrier yang ia pikul terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Awalnya ia mengira mungkin karena hujan membuat peralatan basah. Namun lama-lama beban itu seperti tidak wajar. Ia sempat menoleh dan untuk sesaat ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tasnya. Tapi ia buru-buru menepis pikiran itu. Dalam perjalanan menuju warung tua, sebuah warung kecil di dekat puncak, Niko tiba-tiba berhenti. Ia menatap satu pohon besar di sisi jalur. Tangannya gemetar menunjuk ke arah batang pohon. "Gil, itu apa?" Suara Niko pelan, nyaris tak terdengar. Ragil mengikuti arah telunjuk Niko. Ia membelalak mata. Ada plastik bening yang terikat di batang pohon dan di dalamnya ada cairan berwarna merah gelap. Cairan itu masih menetes perlahan ke tanah. Bau amis menyengat dari plastik itu. Ragil mendekat dengan langkah ragu. Ia memastikan dan memang benar, cairan itu adalah darah, masih segar, seperti baru saja ditempelkan. "Ayo jalan, jangan dibahas," bisik Ragil mencoba menahan gemetar suaranya. Mereka berjalan makin cepat, tapi rasa was-was semakin mengunci langkah mereka. Semua mulai merasa ada yang salah. Semua mulai sadar pendakian ini tidak berjalan normal. Setibanya di warung tua, Niko menolak untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Ia memaksa menunggu di warung bersama Ragil. Teman-teman yang lain akhirnya melanjutkan perjalanan tanpa mereka berdua. Ragil mengajak Niko turun duluan. Niko mengangguk lemah. Namun saat perjalanan turun melewati jalur pasar senyap, Ragil melihat Niko menunduk terus, jalannya seperti diseret. Tatapannya kosong, seolah ia sedang mengikuti sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ragil memutuskan berhenti di sebuah tempat terbuka, berharap Niko bisa beristirahat. Namun Niko justru menatap satu pohon besar di depan mereka. "Gil, kenapa ada darat di atas pohon itu?" bisik Niko pelan.
Ragil menoleh cepat. Memang ada. Tepat di cabang pohon itu, darah segar menetes perlahan, jatuh ke tanah seperti jarum waktu yang menghitung sesuatu. "Jangan dibahas, ayo kita jalan lagi," tegas Ragil. Mereka berjalan makin cepat, makin turun, makin mendekati pos yang lebih rendah. Namun, rintangan belum selesai. Dalam perjalanan, Ragil sempat melihat seorang pendaki duduk di pinggir jalur. Ia menyapa, tapi pendaki itu hanya menatap Ragil tanpa ekspresi, lalu perlahan menunduk. Ragil mengira itu pendaki lain yang sedang beristirahat. Namun saat ia menanyakan ke Niko menatapnya dengan heran. "Pendaki? Mana, Gil? Aku nggak lihat siapa-siapa barusan." Darah Ragil seperti berhenti mengalir. Ia benar-benar melihat orang itu. Lalu siapa? Mereka berusaha melupakan kejadian itu, tapi tak lama kemudian saat mereka sudah mendirikan tenda di pos berikutnya, Niko yang duduk di bibir tenda tiba-tiba melambaikan tangan ke seseorang di luar tenda. "Mas, mampir sini mas, ngopi bareng kami," sahut Niko dengan suara ramah. Ragil sontak menoleh keluar tenda, tapi ia tidak melihat siapapun. "Siapa, Nik? Siapa yang kamu panggil?" "Itu mas, dia duduk di batu sana, lagi ngerokok." Ragil menatap ke arah yang ditunjuk. Kosong. Tak ada siapapun di sana. "Jangan dibahas, Nik. Kita istirahat aja. Tutup tenda." Sejak kejadian itu, teror semakin menjadi-jadi. Suara tawa terdengar dari balik pepohonan. Gemerincing lonceng semakin jelas. Bayangan hitam sesekali melintas cepat di sudut mata. Beban tas Ragil terasa semakin berat, seolah ada yang menumpang. Namun perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus terus berjalan, turun meninggalkan gunung yang seolah enggan melepaskan mereka. Dan yang membuat semua semakin mencekam, teman-teman mereka yang berpisah di puncak tak kunjung menyusul turun. Ada yang menunggu, ada yang mengikuti, dan mungkin ada yang sudah memilih siapa yang harus tinggal. Malam semakin larut. Kabut semakin tebal. Ragil dan Niko terus berjalan menuruni jalur yang semakin licin dan gelap. Lampu senter mereka nyaris tidak mampu menembus pekatnya kabut yang menggantung rendah di sepanjang jalur. Jauh di belakang, mereka mendengar suara lonceng yang makin lama makin dekat. Kring, kring, kring. Suara itu seolah mengikuti langkah mereka. Semakin cepat seiring mereka mempercepat langkah. Ragil mencoba mengabaikannya, tapi Niko justru sering menoleh, seperti memeriksa sesuatu yang mengikor di belakang mereka. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu kembali dengan rombongan yang turun dari puncak. Namun wajah-wajah mereka terlihat pucat. Yayan, Dono, Bima, Fajar, semua menunduk dalam diam. Langkah mereka terburu-buru, seperti sedang menghindari sesuatu. "Kenapa kalian buru-buru? Ada apa di atas?" tanya Ragil, menahan bahunya yang semakin pegal karena beban tas yang terasa makin berat. Yayan hanya menggeleng pelan. "Nanti aja, Gil. Jangan dibahas di sini." Namun yang membuat Ragil gusar, dua orang teman mereka, Fikri dan Rian, belum terlihat. "Fikri sama Rian mana? Kenapa kalian cuma berempat?" Yayan menoleh cepat, wajahnya tegang. "Mereka masih di belakang. Tadi sempat tertinggal waktu turun. Harusnya mereka nyusul." Khawatir, Ragil memutuskan menunggu mereka di pinggir jalur bersama Niko. Angin berembus dingin, kabut masih tebal, dan suara gemerincing lonceng masih terdengar samar dari kejauhan. Ting, ting, ting. Suara itu seolah mendekat, memutari mereka, kemudian hilang lagi. Lalu terdengar seperti suara bisikan samar. "Jangan berhenti. Terus jalan. Jangan menoleh." Ragil menoleh ke arah Niko yang sejak tadi menunduk dalam-dalam. "Nik, kamu dengar?" bisik Ragil. Niko mengangguk lemah. "Aku juga dengar, Gil. Mereka nyuruh kita jalan, jangan berhenti." Tak lama, bayangan Fikri dan Rian muncul dari balik kabut. Namun ada yang janggal. Langkah mereka pelan,
Tubuh mereka seperti diseret, dan mata mereka menatap kosong lurus ke depan. Ragil segera menyusul dan membantu memapah mereka. "Ada apa sama kalian? Kenapa kayak orang linglung?" tanya Ragil panik. Tapi Fikri hanya bergumam pelan. "Ada yang ikut. Dari atas. Jangan berhenti, Gil. Terus jalan." Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Namun semakin lama, Ragil merasa langkahnya semakin berat. Tas yang ia bawa terasa seperti diisi batu besar. Bahunya nyeri, kakinya mulai goyah. Dalam hati, Ragil bertanya-tanya, apa benar hanya hujan yang membuat tasnya basah dan berat? Ataukah ada sesuatu yang sedang menumpang? Langkah mereka semakin kacau. Ada yang mulai berjalan lebih cepat, ada yang mulai tertinggal. Ragil berusaha menjaga ritme, namun rombongan semakin terpecah. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Tawa laki-laki menggema di antara pepohonan. Suara langkah kaki terdengar jelas di sisi jalur, seolah ada yang berjalan sejajar dengan mereka. Hingga akhirnya mereka tiba di pos 2. Di pos itu, Niko tiba-tiba berhenti. Mereka menatap ke dalam shelter dengan wajah pucat. Tubuhnya bergetar, nafasnya memburu. Ragil menghampiri dan bertanya, "Ada apa, Nik?" Niko menunjuk ke dalam shelter. "Di dalam, Gil. Ada nisan 3. Aku lihat sendiri. 3 nisan berdiri di dalam sana." Ragil menatap ke arah shelter. Ia tidak melihat apa-apa, kecuali bangku kayu dan lantai basah. "Nisan apa, Nik? Aku nggak lihat apa-apa." Niko memegang kepala, seolah kepalanya terasa berat. "Mereka nunggu di situ. 3 orang kayaknya. Mereka nunggu kami." Belum sempat Ragil menenangkan Niko, Fikri yang ada di belakang mereka tiba-tiba berteriak, "Astagfirullahaladzim!" Suaranya keras, membuat semua orang berhenti seketika. "Apa, Rik?" teriak Ragil. Fikri menunjuk ke sisi kanan jalur. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ada yang gede banget di situ. Hitam, matanya merah. Dia ngeliatin kita. Semua panik. Yayan menarik lengan Ragil. "Ayo, Gil, jangan berhenti. Terus jalan. Jangan nengok." Ragil ingin menoleh, tapi Fikri langsung memekik. Jangan lihat ke belakang." Di saat yang sama, Ragil merasakan tas karirnya semakin berat, nyaris menarik tubuhnya ke belakang. Bahunya seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Ia mulai gemetar, kakinya nyaris tak kuat menopang beban itu. "Egi," bisik Ragil pada teman yang berjalan di belakangnya. "Coba lihat, ada apa di tasku? Kenapa berat banget?" Egi tidak menjawab. Ia menunduk. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Aku nggak berani, Gil. Aku nggak sanggup lihat. Tapi aku tahu ada yang numpang di tasmu." Ragil menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Ia berusaha menguatkan diri, mencoba terus berjalan. Namun suara itu kembali terdengar, sangat dekat di telinganya. "Jangan berhenti. Bawa aku sampai bawah." Suara bisikan kasar, dingin, dan berat. Langkah Ragil goyah, kakinya bergetar, bahunya seperti dihimpit beban tak kasat mata. Ia ingin melepas tas itu, tapi takut. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terlalu berat. Yayan menoleh melihat kondisi Ragil yang semakin lemah. "Gil, cepat! Jangan berhenti!" Ragil memaksa diri berjalan. Nafasnya tersengal, namun beban itu semakin menghimpit. "Bawa aku sampai bawah. Jangan berhenti. Aku sudah memilihmu." Tiba-tiba Egi berteriak dari belakang, "Gil, tasmu! Ada yang nempel di atas tasmu. Dia ngeliatin aku. Dia nempel di situ, Gil. Dia nggak mau lepas." Ragil menutup matanya, berusaha menahan air mata. Ia berusaha berjalan lagi, meski setiap langkah terasa seperti menyeret batu besar di punggungnya. Suara gemerincing lonceng semakin keras, suara tawa semakin dekat, dan bisikan itu semakin jelas. "Jangan berhenti, teruskan."
Di tengah teror itu, hanya satu yang terlintas di benak Ragil. Apa yang terjadi jika ia melepaskan tas itu? Apa yang terjadi jika ia menyerah sekarang? Disitulah Ragil sadar, ini adalah titik puncaknya. Ini adalah pertarungan yang harus ia selesaikan sendiri. Ragil melangkah perlahan, memikul tas berat yang seolah menahan seluruh tubuhnya untuk tetap di tempat. Nafasnya terengah, lututnya bergetar, tapi ia memaksa tetap berjalan. Suara lonceng yang terus berdentang di belakang mereka seolah menjadi penanda bahwa sesuatu masih mengikuti. Suara tawa laki-laki yang semakin nyaring membuat langkah rombongan menjadi semakin kacau. Mereka sudah tak berani saling menoleh. Semua menunduk, mempercepat langkah, berharap segera sampai di pos perizinan. Tapi jalur seakan terasa semakin panjang, semakin jauh, seolah mereka berjalan tanpa ujung. Di belakang, Egy terus menunduk, tak berani mengangkat kepala. Namun dalam hatinya, ia menjerit. Ia melihat jelas sosok hitam besar itu bergelantungan di tas Ragil dengan tatapan mata merah membara yang tak pernah berpaling darinya. Egy tahu makhluk itu ingin dibawa turun oleh Ragil. Ia tak berani mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdoa berulang kali memohon agar mereka segera keluar dari jalur itu. Tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Yayan berteriak, "Astagfirullah, cepat, ayo lari!" Semua orang panik. Mereka mulai berlari, meski kaki mereka sudah nyaris lumpuh karena lelah. Ragil yang membawa tas berat terpaksa menyeret kakinya sambil dipapah oleh Fikri. Ragil merasa tubuhnya seperti semakin ditarik ke belakang, seolah ada tangan kuat yang mencengkram punggungnya. "Bawa aku sampai bawah, aku sudah pilih kamu." Bisikan itu terus mengiang di telinganya. Sampailah mereka di Candi Batu, sebuah tanda bahwa pos perizinan sudah dekat. Yayan yang lebih dulu sampai langsung berteriak, "Ayo Gil, dikit lagi!" Langkah Ragil semakin berat. Egy di belakangnya sudah mulai menangis dalam diam. "Gil, dia makin kenceng nariknya. Dia nggak mau lepas." Ragil menunduk, menahan rasa sakit yang luar biasa di bahunya. Hingga akhirnya gerbang pos perizinan terlihat. Beberapa langkah lagi, hanya beberapa langkah lagi. "Bawa aku ke tempatku, jangan tinggalkan aku di sini." Suara itu terus mendesak. Namun saat melewati batas pos perizinan, tiba-tiba beban berat itu hilang, seolah lepas begitu saja. Bahu Ragil terasa ringan, seperti tidak membawa apa-apa. Langkahnya yang semula terseok langsung terasa lega. Ia menoleh cepat, dan Egy yang sejak tadi berjalan di belakangnya menatap dengan wajah bingung dan masih ketakutan. "Udah nggak ada, Gil," bisik Egy pelan. "Dia hilang, dia nggak nempel lagi." Ragil memeriksa tasnya. Tak ada apa-apa, hanya barang-barangnya sendiri. Tak ada tanda-tanda ganjil, tak ada bekas aneh. Tapi sisa rasa berat itu masih membekas di bahunya. Mereka semua akhirnya berkumpul di pos perizinan. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Pos sudah tutup, tapi mereka memilih menunggu di sana, beristirahat di pelataran, menunggu pagi. Tak ada yang bicara selama beberapa saat. Semua terdiam. Nafas mereka masih terengah-engah. Suara lonceng, tawa, bisikan, semuanya sudah hilang. Yang tersisa hanya kelelahan yang amat sangat. Saat pos perizinan dibuka, mereka segera melapor dan mengambil kembali KTP masing-masing. Namun ketika Ragil mengambil KTP milik Fikri, matanya membelalak. Ada bercak merah seperti noda darah kering di sudut KTP itu. "Tadi nggak kayak gini kan?" tanya Ragil sambil menunjukkan KTP itu ke Fikri. Fikri menatapnya lama lalu mengangguk pelan. "Kayaknya aku udah ditandai, Gil, dari atas. Dia ngikut aku." Yayan dan Egy memeriksa KTP mereka masing-masing. Tak ada yang aneh. Hanya KTP Fikri yang bernoda merah. Ragil menghela nafas panjang. "Mungkin itu tandanya. Mungkin kamu yang ditandai. Mungkin bukan aku." Namun Fikri menggeleng. "Aku rasa dia memang ikut kamu, Gil. Tapi
Mungkin dia mau aku tahu. Hari mulai terang. Suasana mulai terasa biasa. Mereka beristirahat sejenak di warung dekat base camp, mencoba mengembalikan tenaga yang habis terkuras. Namun sisa rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Di warung itu, Ragil bertanya pada Egi. "Gi, tadi kamu lihat apa sebenarnya yang di tasku?" Egi menunduk lama sebelum akhirnya menjawab lirih. "Hitam, gede, matanya merah. Dia kayak nempel di punggungmu. Waktu kamu jalan, dia nunduk kayak lagi nikmatin perjalanan. Tangannya melingkar di lehermu, kayak orang yang gak mau dilepasin. Kenapa kamu gak bilang dari tadi?" tanya Ragil. "Kalau aku bilang, aku takut kamu berhenti. Aku takut kamu gak kuat bawa dia sampai bawah. Aku takut kamu dipilih beneran." Tak lama kemudian Fikri membuka ucapan. "Waktu di pos 2, aku teriak bukan karena melihat sosok hitam, tapi aku melihat kamu, Gil. Di belakang kamu ada 3 bayangan hitam berdiri. Aku melihat jelas, dan mereka yang bikin beban tasmu jadi berat. Mereka kayak menumpang, kayak maksa dibawa turun." Ragil terdiam. Ia menatap kosong ke arah jalur pendakian yang sudah mereka tinggalkan. Mungkin mereka sudah membawa sesuatu turun, mungkin tidak. Atau mungkin sesuatu itu masih melekat pada salah satu dari mereka. Entah sampai kapan. Yang jelas, perjalanan ini tak akan pernah mereka lupakan. Dan apa yang sebenarnya terjadi di atas sana, mungkin hanya gunung yang tahu. Beberapa minggu setelah pendakian itu, kehidupan Ragil dan teman-temannya perlahan kembali normal. Mereka menjalani rutinitas seperti biasa, seolah apa yang mereka alami di Gunung Tapak Angin hanyalah sekedar kenangan pahit yang lambat laun akan menghilang bersama waktu. Namun tidak dengan Ragil. Rasa sakit di bahunya tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan ketika ia memeriksakan diri ke dokter, tidak ditemukan masalah medis apapun. Tidak ada cedera otot, tidak ada tanda-tanda luka, tidak ada kelainan pada persendian. Tapi rasa berat itu selalu ada, seperti beban yang tak kasat mata, selalu menempel di punggungnya, selalu mengikutinya, seolah masih ada yang bergelantungan di sana. Ragil mulai sering merasa gelisah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang sama berulang kali. Ia berjalan di jalur pendakian, sendirian, dengan beban yang terasa semakin berat dan suara bisikan yang terus memanggilnya. "Bawa aku, jangan tinggalkan aku sudah memilihmu." Dalam mimpinya, ia selalu berhenti di satu titik yang sama, di bawah pohon yang berdarah, di samping plastik bening yang meneteskan cairan merah segar. Ia selalu ingin melepaskan tas itu, tapi ia tidak pernah bisa. Tangannya selalu terpaku, kakinya selalu berat. Dan ketika ia menoleh ke belakang, selalu ada sosok hitam besar dengan mata merah yang tersenyum di atas tasnya. Setiap kali terbangun, Ragil selalu menemukan punggungnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal, kadang ia terbangun dengan rasa nyeri yang menusuk dari bahu sampai ke leher. Tapi yang paling membuatnya takut adalah kenyataan bahwa setiap pagi setelah mimpi itu, ia selalu menemukan bekas tangan kecil berwarna merah gelap menempel samar di bagian belakang bajunya. Bekas itu selalu memudar dalam hitungan jam. Ragil mencoba tidak memberitahu siapapun, termasuk Egi dan Yayan. Ia takut. Ia bahkan tidak yakin apakah dirinya sedang dihantui atau mungkin dirinya yang sebenarnya sudah diambil dan yang tersisa hanyalah raga kosong yang masih berjalan di dunia. Teman-temannya pun perlahan menjauh. Fikri, yang KTP-nya saat itu bernoda darah, tiba-tiba memutuskan pindah ke kota lain tanpa kabar. Egi, yang sempat melihat sosok itu menempel di tas Ragil, mendadak sering sakit dan mengaku sering melihat bayangan hitam di sudut-sudut kamarnya. Sampai suatu hari, Ragil memberanikan diri untuk kembali ke Gunung Tapak Angin. Seorang teman lama mengajaknya mendaki ke jalur yang berbeda, dan entah mengapa Ragil mengiyakan. Mungkin jauh dalam hatinya, ia ingin memastikan apakah sesuatu itu masih ada, atau mungkin ia ingin menyelesaikan apa yang belum tuntas. Setelah mereka tiba di base camp dan melakukan registrasi, Ragil diminta mengisi buku tamu. Saat ia menyerahkan KTP kepada petugas, pria itu menatapnya lama. Wajahnya perlahan berubah serius. "Mas,
KTP-nya ada bercak merah nih, kata petugas sambil menunjukkan sudut KTP Ragil yang sudah agak lusuh. Ragil menatapnya. Dan benar, di sudut KTP itu ada noda merah yang samar, seperti bercak darah yang hampir mengering. Dek, jantung Ragil berdetak keras. Petugas itu menatap Ragil dalam-dalam lalu berkata pelan, "Biasanya yang begini udah ditandai, Mas. Hati-hati ya, jangan sendirian." Ragil hanya tersenyum tipis. Ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya, ia sudah tahu. Mungkin perjalanan waktu itu memang belum benar-benar selesai. Mungkin sampai kapanpun, dia tetap akan membawanya. Dia sudah dipilih, dia sudah ditandai, dan gunung itu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam setiap perjalanan, apalagi di alam bebas, adab, kebersamaan, dan kehati-hatian adalah hal yang utama. Jangan mudah meremehkan kepercayaan dan aturan yang sudah ada. Waspadalah, mungkin tanpa kita sadari, kita sudah ditandai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.